Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menonton Kurma PK yang bisa yang kedua. Mari kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan yang sangat gelap menjadi masa yang sangat terang benderang. Yang ketiga, saya berterima kasih kepada SMA MUPK yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan Kurma PK pada hari ke-22 ini dengan judul Iktikaf, rehat sejenak dari dunia dekat dengan Allah, atau rehat atau itikaf gaya milenial. Teman-teman yang dirahmati Allah, di zaman sekarang kita hidup di era yang serba cepat, notifikasi HP tidak pernah berhenti. Media sosial selalu ramai dan pikiran kita sering penuh dengan urusan dunia, dan kadang kita lupa memberi waktu untuk kita sendiri, apalagi untuk mendekat kepada Allah. Untuk Islam ini sendiri, Islam tuh sebenarnya sudah mengajarkan cara untuk detox dari dunia, yaitu dengan itikaf. Itikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah. Biasanya dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, Rasulullah tuh saya mencontohkan amalan ini. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah selalu melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, iktikaf itu bukan sekedar tradisi, tetapi amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Kalau kita pikirkan, iktikaf itu seperti mode pesawat bagi hati kita. Kita tuh memutus sejenak dari hiruk pikuk dunia. Dan supaya hiruk pikuk dunia, supaya bisa fokus memperbaiki hubungan dengan Allah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Dan janganlah kamu mencampuri mereka sedang kamu beritikaf dalam masjid. Ayat ini menunjukkan bahwa itikaf adalah ibadah yang memang ada dalam ajaran Islam. Di masa sekarang, itikaf bisa menjadi kesempatan untuk yang pertama, memperbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa, dan muhasabah atau evaluasi diri. Bayangkan kalau kita yang biasanya melihat sosial media dan scroll-scroll media sosial selama berjam-jam, diganti dengan iktikaf yang menjadikan pahala kita itu bertambah. Nah, itikaf tuh juga menjadi kesempatan untuk mencari Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 3, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, satu malam itu nilainya seperti ibadah lebih dari 83 tahun. Mari kita jadikan iktikaf sebagai momen untuk menenangkan hati, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena pada akhirnya, yang benar-benar menenangkan hati kita bukanlah dunia, tetapi kedekatan kita kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita bukanlah dunia. Semoga Allah memberi kita kesempatan untuk melakukan iktikaf dan menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Ihsan Abidin pada di tanggal 12 Maret 2026. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.